Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang dunia. Perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel diperkirakan akan membayangi pertemuan penting ekonomi global, yaitu Spring Meetings yang digelar oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington, D.C. pada 13 hingga 18 April tahun 2026. Menurut laporan Financial Times, konflik ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global sekaligus mendorong lonjakan inflasi. Forum tahunan ini akan mempertemukan para pemimpin ekonomi dan keuangan dari seluruh dunia. Namun kali ini, bayang-bayang perang menjadi ancaman besar bagi stabilitas global. Konflik di Timur Tengah kini disebut sebagai gangguan ekonomi besar ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, petinggi IMF dan Bank Dunia bahkan mengisyaratkan revisi turun terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global, serta kenaikan prediksi inflasi tahun ini. Penyebab utamanya adalah melonjaknya harga energi dan terganggunya rantai pasokan global akibat konflik. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang hanya akan mencapai 3,65% pada tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4%. Jika konflik berkepanjangan, angka ini bahkan bisa merosot hingga 2,6%. Sementara itu, inflasi global diprediksi naik menjadi 4,9%. Dalam skenario terburuk, bisa mendekati 6,7%. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga kemanusiaan. IMF memperingatkan hingga 45 juta orang berpotensi menghadapi kerawanan pangan akut akibat terganggunya pasokan pupuk dan rantai distribusi makanan. Situasi ini semakin diperparah oleh tingginya utang negara-negara berpenghasilan rendah, serta keterbatasan ruang fiskal mereka. IMF memperkirakan kebutuhan pembiayaan darurat global bisa mencapai 20 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan siap menggelontorkan hingga 25 miliar dolar AS untuk respons krisis, dan dapat meningkat hingga 70 miliar dolar dalam 6 bulan jika kondisi memburuk. Para ekonom pun mengingatkan pemerintah di seluruh dunia untuk berhati-hati. Subsidi besar-besaran dinilai berisiko memperparah inflasi. Sebagai gantinya, mereka mendorong kebijakan yang lebih terarah dan bersifat sementara guna melindungi masyarakat paling rentan. Dunia kini kembali berada di persimpangan krisis, dan keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah ekonomi global ke depan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang dunia. Perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel diperkirakan akan membayangi pertemuan penting ekonomi global, yaitu Spring Meetings yang digelar oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington, D.C. pada 13 hingga 18 April tahun 2026. Menurut laporan Financial Times, konflik ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global, sekaligus mendorong lonjakan inflasi. Forum tahunan ini akan mempertemukan para pemimpin ekonomi dan keuangan dari seluruh dunia. Namun kali ini, bayang-bayang perang menjadi ancaman besar bagi stabilitas global. Konflik di Timur Tengah kini disebut sebagai gangguan ekonomi besar ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, petinggi IMF dan Bank Dunia bahkan mengisyaratkan revisi turun terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global, serta kenaikan prediksi inflasi tahun ini. Penyebab utamanya adalah melonjaknya harga energi dan terganggunya rantai pasokan global akibat konflik. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang hanya akan mencapai 3,65% pada tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4%. Jika konflik berkepanjangan, angka ini bahkan bisa merosot hingga 2,6%. Sementara itu, inflasi global diprediksi naik menjadi 4,9%. Dalam skenario terburuk, bisa mendekati 6,7%. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga kemanusiaan. IMF memperingatkan hingga 45 juta orang berpotensi menghadapi kerawanan pangan akut akibat terganggunya pasokan pupuk dan rantai distribusi makanan. Situasi ini semakin diperparah oleh tingginya utang negara-negara berpenghasilan rendah, serta keterbatasan ruang fiskal mereka. IMF memperkirakan kebutuhan pembiayaan darurat global bisa mencapai 20 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sementara itu,
Bank Dunia menyatakan siap menggelontorkan hingga 25 miliar dolar AS untuk respons krisis dan dapat meningkat hingga 70 miliar dolar dalam 6 bulan jika kondisi memburuk. Para ekonom pun mengingatkan pemerintah di seluruh dunia untuk berhati-hati. Subsidi besar-besaran dinilai berisiko memperparah inflasi. Sebagai gantinya, mereka mendorong kebijakan yang lebih terarah dan bersifat sementara guna melindungi masyarakat paling rentan. Dunia kini kembali berada di persimpangan krisis, dan keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah ekonomi global ke depan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang dunia. Perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel diperkirakan akan membayangi pertemuan penting ekonomi global, yaitu Spring Meetings yang digelar oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington, D.C. pada 13 hingga 18 April tahun 2026. Menurut laporan Financial Times, konflik ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global, sekaligus mendorong lonjakan inflasi. Forum tahunan ini akan mempertemukan para pemimpin ekonomi dan keuangan dari seluruh dunia. Namun kali ini, bayang-bayang perang menjadi ancaman besar bagi stabilitas global. Konflik di Timur Tengah kini disebut sebagai gangguan ekonomi besar ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, petinggi IMF dan Bank Dunia bahkan mengisyaratkan revisi turun terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global, serta kenaikan prediksi inflasi tahun ini. Penyebab utamanya adalah melonjaknya harga energi dan terganggunya rantai pasokan global akibat konflik. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang hanya akan mencapai 3,65% pada tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4%. Jika konflik berkepanjangan, angka ini bahkan bisa merosot hingga 2,6%. Sementara itu, inflasi global diprediksi naik menjadi 4,9%. Dalam skenario terburuk, bisa mendekati 6,7%. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga kemanusiaan. IMF memperingatkan hingga 45 juta orang berpotensi menghadapi kerawanan pangan akut akibat terganggunya pasokan pupuk dan rantai distribusi makanan. Situasi ini semakin diperparah oleh tingginya utang negara-negara berpenghasilan rendah, serta keterbatasan ruang fiskal mereka. IMF memperkirakan kebutuhan pembiayaan darurat global bisa mencapai 20 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan siap menggelontorkan hingga 25 miliar dolar AS untuk respons krisis, dan dapat meningkat hingga 70 miliar dolar dalam 6 bulan jika kondisi memburuk. Para ekonom pun mengingatkan pemerintah di seluruh dunia untuk berhati-hati. Subsidi besar-besaran dinilai berisiko memperparah inflasi. Sebagai gantinya, mereka mendorong kebijakan yang lebih terarah dan bersifat sementara guna melindungi masyarakat paling rentan. Dunia kini kembali berada di persimpangan krisis, dan keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah ekonomi global ke depan.